Pandawara yang viral di media sosial, TikTok, Twitter, dan Instagram mendapat banyak respon dari warganet. Video Pandawara Group sampai menembus 56,1 juta penonton di akun TikToknya. Bahkan viral sampai ke salah satu YouTuber terkenal luar negeri yaitu MrBeast. Siapakah 5 anak muda misterius yang menjuluki diri mereka Pandawara Group? Bukan curhat bang. Bukan curhat bersama Pak Bambang. Baru. Biasa orang kalau berkarisma kayak saya itu punya hodam. Punya hodam. Oh, nah ini hodam saya. Saya siluman piton. Lebih tepatnya macan Somalia ya. Selamat datang untuk teman-teman Pandarawa ya. Pandawara Group. Gue dari kemarin salah mulu, gue pikir Pandawa, Pandarawa. Jadi Pandarawa ya. Pandawara. Nah, gue kan taunya kalian tuh dari TikTok tuh rame banget, gue di-tag-in. Terus akhirnya gue lihat konten-konten kalian, gue mah langsung aja ya gitu. Nah, gue pengen nanya, kenapa namanya bisa Pandawara? Pandawanya kita ambil dari kata yang kisah pewayangan Mahabharata. Karena kan berlima kan? Iya benar. Pandawa kan? Pandawa. Jadi waranya itu kabar baik. Itu artinya dari bahasa Sunda. 5 kabar baik. Jadi artinya tuh kayak pemuda yang membawa kabar baik kayak gitu. Oh, 5 pemuda yang membawa kabar baik. Insyaallah kan. Oh, jadi kalian membawa kabar baik. Kabar baik. Tapi seenggaknya kayaknya kabar buruk sih, bukan kabar baik yang kita bawa karena masalah sampah. Jangan, kabar buruk ini. Coba kenalin deh namanya satu-satu dulu. Satu-satu nih. Dari yang ini dulu, kasihan. Saya Rafli. Rafli, Ya. umur berapa? 22. Oke. Saya Agung, umur 22. 22. Saya Rifki, umur 22 juga. Seumuran ya? Seumuran. Saya Ihsan, umur 21. Gilang, umur 22. Oh, semua? Oh, 21 ya? Iya, dia. Rafli, Agung, Rifki. Ihsan. Ihsan, Gilang. Gilang, coba. Oke, buat ladies. Bukan. Bukan gaya take me out. Take me out bukan. Bukan. Gaya take me out ladies buat ladies. Jadi usianya masih pada muda-muda ya? muda-muda. Nah, yang gue penasaran awal mulanya kalian tuh Awalnya emang itu kegiatan kita. Jadi sebelum di konten pun kita udah melakukan kegiatan tersebut, Kak. Karena emang kita pun berlima kebetulan korban dari masalah sampah. korban dari masalah. Korban dari masalah sampah. Gimana maksudnya korban masalah? Banjir. Banjir sampai masuk rumah. Daerah mana emang? Bandung Selatan, Kopo. Ini semua Bandung Selatan. Semua Bandung Selatan. Kita saudara, tetangga. Oh, jadi kalian tetanggaan, temenan, satu komplek, Nah. kena banjir, Ada banjir. kemudian itu ya pasti ngerusak barang-barang Nah, kalian segala kerugian macam. material Terus kalian kepikiran untuk ngebersihin sampah-sampah. yang ada di sekitaran lokasi rumah kita. Seperti Oh, awalnya gitu. Awalnya gitu, karena emang banjirnya pun berulang kali, Kak, datang dari dulu, Bu. Itu masalah banjir nggak pernah beres sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai Nah, waktu sekarang. kalian bersihkan nih di sekitaran kalian, banjirnya berkurang? Tidak sama sekali. Lah, sia-sia dong. Iya, udah berhenti aja. Bahaya. Banjir iya. Jadi sebenarnya permasalahan banjir setelah kalian membersihkan sampah itu sebenarnya ada di mana jadinya? Ya itu tadi, Kak, itu sebenarnya sebanyak apapun sampah yang kita bersihkan mungkin dalam waktu dekat nggak akan pernah beres kalau misalkan memang kesadaran dari masyarakat Indonesia tetap kurang. Nah, Santai lo, kayak acara TV ya. Iya. Hup. Tunggu. Gue mau nanya, jadi kan ceritanya kalian membersihkan sampah nih. Tapi di sekitar daerah kalian setelah kalian kebanjiran, abis itu ternyata masih banjir. Ya. Terus lu bilang kesadaran kita untuk peduli lingkungan artinya jangan buang sampah sembarangan itu penting. Emangnya kalau misalnya semua orang bisa menjalankan hal itu, banjir akan tetap akan berhenti atau enggak? berhenti jelas. Berhenti karena memang faktor utama banjir dari situ, Kak. Aliran air gak jalan gara-gara sampah. Dan kita semenjak melakukan movement tersebut bener-bener sering lihat kayak orang-orang kita lagi bersihin orang jarak 10 meter di jarak kita membersihkan tuh kayak lempar sampah. Wah. Gak tahu ada kita gitu. Gimana? Jadi kalian kan lagi ngebersihin? Iya. Jarak 10 meter dari kita membersihkan tuh ada orang yang dengan polosnya mereka buang Cuek aja sampah. gitu? Cuek aja gitu. cuek aja. Sering itu kejadian berulang kali. Oh, terus kalian ada negur nggak kalau ada kayak gitu? Orang tua. Bingung kita negurnya kayak gimana. Oh iya ya orang tua ya. Nggak coba untuk kayak ngasih apa kayak ngasih Arahan. kayak Bu, Pak, maaf nih Pak, kalau mau buang sampah jangan cuma buang sampahnya, sumbernya juga dibuang. Iya, kayak Bapak, Ibu boleh. Iya kan maksudnya sopan gitu kan ya. Tapi nggak berani ya, nggak enak ya. Belum berani kita.
Oke, nah sekarang kan setelah kalian melakukan itu awal mulanya, akhirnya kalian kemana-mana nih ngebersihin. Udah ada berapa tempat yang kalian bersih-bersih sampah? Total so far 80 sungai. 80 titik. Jadi 80 tuh cakupannya sungai besar, anak sungai besar, parit, maaf, Spiteng, Got, dan lain sebagainya. Wah, menarik nih. Tunggu, 80 tempat selama berapa lama? 1 tahun mau jalan 1 Mau tahun. jalan, mau hampir 1 tahun. Nah, ini pertanyaan seriusnya. Maksudnya kan setelah kalian membersihkan daerah sekitaran kalian tetap masih banjir, kalian memutuskan untuk keluar lebih jauh nih. Betul. Tujuannya adalah apa nih akhirnya? Karena gini Kak, sampah yang ada di domisili kita tuh sampah kiriman dari domisili lain. Nah, itu. Kita jadi misalkan kita datang ke Sungai B nih, terus warga dari Sungai B tuh bilang kayak ini semua sampah yang ada di sini tuh sampah kiriman dari Sungai A. Kita datengin ke Sungai A. Oke. Kita coba cari tahu kenapa warga di Sungai A buang sampah ke sungai kayak gitu dan warga Sungai A pun bilang sama kayak di Sungai B kayak gitu. Jadi seling salah. Jadi kalian lanjut aja terus jadinya gitu. Terus kita ngasih atensi. Serius. Iya serius loh. Serius. Makanya ketawa loh. Enggak, Jadi lanjut gitu ya. Lanjut terus ada Kak. Gimana ya? Banyak loh Bagi itu. kita sih gak ada yang mustahil, mungkin logikanya mungkin mustahil, tapi kita tetap optimis kalau Indonesia bisa tanpa sampah sih. Oke, ini saya suka sekali optimisme ini ya. Cuma kan optimisme ini kan harus ada biaya. Ya, betul. Itu ada yang nanya di community gua, katanya ini ada yang biayain nggak? Awalnya mah kita patungan-patungan doang sini, berlima segini. Uang pribadi. Uang pribadi. Patungan pertama buat biaya bersih-bersih berapa? 400.000. Patungan masing-masing. 400.000 itu per orang. Jadi kita nantinya di kolektif terus kita beli trash bag, beli glove dan lain sebagainya. Terus biaya kita ngangkut ke TPS, biaya sewa mobil pick up, bensin mungkin, minum dan lain sebagainya. Soalnya Itu biaya operasional kita sehari bisa nyampe 800 lebih. Sehari. sehari. Satu kali kita bersihin sungai segitu. Karena kan Nah, sewa mobil pick up tuh hampir 350.000 sampai 400.000. Itu satu kali ngangkut sampah. Sekali berangkat. nggak ditembak harga enggak? Enggak. Pernah ada satu kejadian. Ah, tuh, itu, kalau ditembak. Pungli. Jadi kan kita tuh lagi ngebersihin di wilayah A nih, di wilayah A. Emang itu si sungainya tuh dekat sama TPS, nggak lebih dari 1 kilo lah Jaraknya. untuk jaraknya. Nah, kebetulan kita ngumpulin 38 trash bag tuh. Kita ke TPS lah yang terdekat kan. Pak, ini saya mau buang sampah nih, 38 trash bag dari sungai. Nah, daerah Di tersebut. belakang situ gitu. Ya, kita situlah. bilang. Yang penjaga TPS-nya tuh bilang 500.000. Mana sini 500.000? Mana sini? Buat apa 500.000? Enggak tahu. Nggak tahu. Buat biaya Buat itu nyimpen katanya. si sampahnya di Alasannya sini. mungkin Alasannya. buat nyimpen sampah di tempat dia. Padahal itu kan tempat pembuangan sementara yang resmi dari dinaungi pemerintah gitu, yang nantinya bakal diangkat ke TPA. Terus lu nanya nggak? Maksudnya 500.000 buat apa, Pak? Kita nggak nanya terlalu nanya dalam terlalu sih. jauh. Kita udah Karena emang udah dari udah awal males tuh- duluan. Emang Udah males. kelihatan dari gelagat Iya, baru tuh ini gelagat. orang mau pungli kayak gitu. Tapi sempet adu bacot tegang gitu nggak? Iya tuh yang Ayo aduh, cerita situ. dong biar di sini. Kita mah ngalah aja sih. Hah? Ngalah aja. Ngalah. Ngalah. Oh iya, ngalah bukan berarti kalah ya. Iya. Itu kan 80 tempat, ada septic tank juga. Septic tank cuy. Serius. Septic Maksudnya kan tank. di Jadi masih nyatu sama selokan. ya Iya. Ada itu. pembuangannya. Iya pasti. Yang kayak gini nih. Yang Kotoran kuning-kuning kita maksud gue, yang kuning-kuning gini. Iya. Ada. Itu nempel ke sarung tangan, seriously itu nempel ke sarung tangan. Bahkan dia sampai muncrat ke belakang bawah hidung. Itu kena di sini gitu. Tapi kayak kita juga emang sering muntah kalau misalnya Muntah ya, memang muntah. udah gak kuat Ya, banget kita Masya muntah Allah. emang sering muntah kita juga. Serius loh. Awal-awal pertama ngebersihin gimana tuh? Awal-awal Awal coba cerita dong awal-awal pertama ngebersihin. Justru awal-awal kita nggak berani expose dulu ke sosial media karena kita pun masih ragu-ragu. Kita tahu resikonya kayak ada ular ataupun kayak ada benda tajam. Emang kenapa kalau ada itu kalau diekspos sosial media? Kitanya belum berani turun ke sungai Kak. Maksudnya Oh, oke. awal-awal jadi kita expose ke sosial media setelah kita berani turun kayak di video-video kita yang sekarang kayak gitu. Oke, jadi kalian banyak takutnya tuh awal-awal. Awal-awal Ya. kita takut. Waduh, Kejadian-kejadian lucu, cerita lucu di awal-awal teh apa? Ini yang paling lucu di antara berlima nih. Ada cerita nggak? Pernah nggak pas ini? Agung nih kayaknya. Kasihan nih. Cuma katanya Agung pernah hanyut Bang pada Serius lo, Bung? Gue pernah hanyut. Ini nih yang hampir hanyut ini. Hampir hanyut. dia hampir meninggal. Mohon maaf. Kira ya Agung. Ah, serius. Karena Kita telat naik dikit 10 detik dia meninggal. Gimana ceritanya? Kita lagi cerita bentar kita lagi beres-beres tuh ceritanya di sungai. Emang benteng sungainya tuh 3 meter. Jadi turun susah, naik susah di sungai itu tuh. Ceritanya itu kita lagi beres-beres hujan gerimis, Kak. Oke. Hujan gerimis. Kita nggak berpikir bahwa bakal ada air bah besar datang dari daerah lain.
ternyata di daerah lain yang memang aliran sungainya nyambung ke situ ada hujan besar di sana dan ternyata udah air gede datang. Ini apa? Air Banjir bandang gitu. Iya. Gue pernah waktu my trip nggak diduga memang. Jadi kita di bawah mah nyantai-nyantai. Di sana hujan, di sini hujan ritik-ritik, di sana deras kan. Kayak gitu. Jadi akhirnya keseret dia nih ke bawah nih. Nggak keburu yang nolong. Dikit lagi ya. Soalnya itu telat 10 detik udah habis. si kaki itu emang waktu itu lagi ngebenerin kain yang habis nih. Nah, waktu pas ini kerasa volumenya banyak ya nambah. Terus arusnya juga makin kenceng. Nah, kaki dia keikat lemah kain kayak gitu. Lemah kain ke tembok terus dia nggak bisa gerak, tiba-tiba naik dikit terus ada gelombang 2 meteran. Itu kalau kita telat 10 detik udah Serius lu 2 meteran? 2 meter. Sungainya aja itu hampir 8 meter. Sungai yang kita itu, cuman kita di atasnya dikit, jadi kita ada kayak bendungan kecil gitu. Kita naik di temboknya, kita ambil dari darat kayak gitu cerita. Ih, resikonya gede juga ya. Kalau hal-hal aneh yang kalian temukan waktu pencarian kalian gitu, pada saat kalian mencari gitu, nemu apa? Ada benda-benda aneh nggak? Pocong-pocongan. Bekas kondom dia ada kan? Pocong-pocongan ada? Pocong-pocongan. Paling sering sih. Pocong-pocongan kayak gimana sih? Kalau kita cari tahu sih itu katanya barang-barang yang emang bekas orang-orang kayak santet. Bentuknya kayak gimana? Ya kayak karung aja gitu. Karung diikat-ikat tapi dibentuk pocong. Gede. Segede Segini. ada di video. Kayak pocong. Kayak pocong. Terus dibuka? Lu buka nggak? Nggak berani. Kita buang aja. Oh, apalagi hal aneh lagi yang lu temuin? Kita nemu lele hampir sepaha orang dewasa. Itu lele gede. Lele, ikan lele. Segini Bang. Oh, ikan lele. Lele. Bukan ikan arapaima, Mak. Udah meninggal sih, udah mati. Lu tangkap? Kita bawa ke darat gitu. Karena kita emang baru nemu lele hampir 1,5 meter panjang. Oh, terus apa lagi ya? Hal-hal unik yang pernah kalian temuin? Hal unik paling dari responnya sih, Kak. Dari respon Masyarakat setempat sih kalau yang unik tuh. Coba dulu cerita, ini kayak menarik respon masyarakat setempat nih. Jadi gimana ya? Ada di suatu tempat kita tuh lagi bersihin nih. Padahal terus ada warga nih yang keluar, ada yang warga yang lihat kan. Jadi malah bukan ngebantuin, Kak. Malah nambah nyuruh kita. Ngerti nggak? Gimana? Misalkan gini, gimana ya? Kita tuh lagi bersihin nih di sini kan, misalnya di sungai ini. Terus tiba-tiba ada warga yang datang. Mas, tolong sebelah sananya juga. Sekalian. Ya udah kita jawab. Ya udah sekalian dia sama rumah ibunya gitu kan. Kita jawab seperti itu. Terus dia jawab apa? Oh iya, kalau silakan gitu. Ada unik apa lagi Terus pernah gini, Kak. Aduh. Nih, pas kita ngebersihin nih kan warga biasa kan aneh kan lihat kita gitu. Anak Pasti muda sih. kok bersihin gitu kan. Nah, tapi yang anehnya lagi tuh ODGJ mau membantuin kita kan. Nah, itu. 3 kali itu. Jadi Beda orang gitu ODGJ. Jadi bukan orang normal yang Iya. pengen bantuin kita tuh. Dibantuin bersihin sampah gitu. Pengen bantuin. Saya yang bantuin, merdeka gitu. Serius. KRI agama. Bawa kayu yang dikira temennya, Bang. tapi memang orang normal Lagi bersih-bersih anak. orang normal sebelum ODGJ itu datang kayak mereka nanya lagi pada ngapain nih, lagi bersihin sampah. Oh ya udah. Gue mau nanya, selama kalian membersihkan hal-hal yang ada di sekitaran situ kan pasti kotor. Ya. Ini kena penyakit kulit nggak? Alhamdulillah enggak, sampai sekarang enggak ada yang kena. Enggak kena. Tapi kalau gatal-gatal Gatal-gatal setiap pasti. kita naik dari sungai selalu. Gatal mah Gatal normal ya. normal lah, gatal normal. Tapi akhirnya jadi penyakit kulit gitu, jadi borok gitu. Alhamdulillah. Enggak ada. Kok lu ketawa sih? Emang iya jadi borok. Nggak ada. Ini soalnya bersih-bersih sampah kagak kena herpes. Herpes. Nih ada bekas di jidat. Iya, penyakit kulit nggak ada gitu. Nggak ada. Terus keluarga gitu ya, misalnya kayak keluarga ngelihat apa yang kalian lakukan gitu. Banyak ini nggak protes, nggak ada yang protes nggak keluarga kayak, aduh ngapain sih gitu, jorok. Enggak sih, alhamdulillah semua sih. Cuman Khawatir khawatir. sih. Terharu sih Pas lebih hujan. terharu. Awal diliatin kan maksudnya. Ya, nangis orang tua, banyak yang nangis gitu. Kenapa nangis? Ya, maksudnya Ya, terharu kamu aja beresin gitu. sampah orang mau-maunya tanpa dinaungi siapapun, tanpa ada jaminan apapun dari pihak manapun. Iya sih. Kayak gitu. Hanya dengan niatan awal tadi yang kalian sampaikan ya, awalnya dari banjir sekitar rumah ya. Kayak gitu. Dan kalian udah pergi sampai ke 80 tempat gitu. Jadi kalau kalian membersihkan dalam sehari itu bisa sampai berapa jam? Paling bentar 2 jam, paling lama 2 hari.
Paling bentar 2 jam, paling paling lama lama 2 hari. 2 2 hari nggak 24 jam kan? Enggak, dibesokin lagi sih. Besokin. Jadi kalian nginep di situ. Enggak. Nggak, maksudnya di sekitaran situ. Enggak. nginep. Oh, kalian balik. Ya, Nanti datang lagi. Iya, besok datang lagi. Terus kalau kegiatan kalian sehari-hari pada masih kuliah? Aku Saya kuliah. Kuliah. Kalau gitu. aku bertiga enggak, aku kita nggak bisnis. Jadi nggak ada yang kerja, jadi waktu kita fleksibel buat melakukan bersihin sungai kayak gitu. Oh, jadi aman lah secara Aman, manajemen aman. waktu ya. Aman waktu. Ini juga ada pertanyaan, kesulitan apa yang pernah akhirnya kalian alami selama perjalanan kalian udah lebih setahun ini ya? Kalau kesulitan itu alat-alat, Kak. Ada beberapa sungai yang memang kita sebenarnya punya kapasitas untuk membersihkan sungai tersebut, tapi alat-alat kita terlalu sederhana. Kita nggak punya kayak perahu, terus kayak dermaga apung, kayak petugas-petugas kebersihan. Kita pun secara secara alat yang dipakai Terbatas. masih belum proper kayak gitu. Belum proper safety-nya gimana? Seadanya aja, kita seadanya aja. Maksudnya lebih baik kena bau, kena kotor daripada banjir lah kayak gitu. Berarti nggak benar dong. Gua ada baca komentar katanya tujuan mereka cuma buat nyari viewers doang, gak hanya sekedar konten. Ada kan komentar seperti itu. yang negatif. Banyak ya kalian baca ya. Itu kalau kalian baca kayak gitu, kalau dengan niat yang kalian sampaikan tadi, kalian ngerasa denial atau ya udahlah gitu. Ya udah kita untuk komentar negatif tidak terlalu mempedulikan gitu kan. Karena niat utamanya sebenarnya Tujuan. ya udah kontennya ngikut gitu Betul. ya. Kita pun Kalau dari awal orang itu udah menilai kita jelek, ya udah pasti jelek. ya. Kita berpikir kayak gitu. Kalau misalkan dari awal dia udah mikir kita positif, ya udah bakal positif ke depannya juga. Gitu. Tapi niat baik selalu dibalas baik sama alam. Alam pun tahu mungkin niatnya kita turun ke sungai itu apa. Kita pernah ngalamin di satu sungai ada ular yang memang ngelewat ke antara kaki kita berlima. Ternyata pas begitu dia naik ke daratan, ular piton ukuran panjangnya itu 8 meter. Dia lewat aja. Dia gigit kita. Mungkin mereka pun tahu niat kita membersihkan lingkungan gak aneh-aneh. Iya, dan buat mereka juga sih ular itu juga. Iya. Kita ngerasa bahwa sampai saat ini meskipun apa yang kita lakukan itu belum seberapa, benar-benar kita bisa bersahabat banget sama alam. Dimanapun kita berada, di sungai manapun kita berada, selalu pasti dukung. Iya. Buat ular yang lagi nonton ya. Iya, siapa tahu nonton ularnya ya kan. Jadi misalkan kita lihat nih sungai yang mau dibersihin, kita selalu liatin dulu itu sungai yang mau kita bersihin, kayak ini potensi ada ularnya kan gede. Terus kita kayak bilang aja kayak, mohon maaf semua yang ada di sini, kayak misalkan ular atau apapun itu, tolong kita membersihkan sungai ini, tolong mohon mengerti lah kayak gitu. Jangan gigit atau jangan apa. Kalian masih ngelakuin ritual itu? Masih. Bagus itu. Itu kepercayaan kita. Iya, Kita tapi tidak mengekspresikan itu. energi atau frekuensi yang keluar dari hati yang tulus itu didengarkan oleh alam. Ini kepercayaan yang bagus. Lu berhenti lu nyembah jambu lu. Bagus lu. Nyembah tabung. Iya, ini nyembah tabung gas disembah. Nggak menghasilkan jambu. Ini terakhir kemarin rumah orang di depan disembah. Nah, Pembantunya cakep soalnya. apalagi namanya? Gue baca bahwa kalian itu sampai di follow sama Mr. Beast. Mr. Beast. Mr. Beast gitu. Nah sekarang mau nanya, lu tahu Mr. Beast gak? Pertamanya kita nggak tahu. Kita tahu bahwa Mr. Beast follow dari audiens kita. Nah setelah itu, Kita pun kayak pas pertama follow lihat ini Mr. Beast itu siapa? Yang kita tahu kan YouTuber nomor 1 PewDiePie gitu kan ya. Dan lain sebagainya mungkin. Setelah kita cari informasi ternyata Mr. Beast YouTuber nomor 1 ya kita follow back aja. oh baru tahu ya? Nah, baru tahu, karena- Lu kaget nggak ngelihat follower subscribernya di YouTube? Kaget gak? Kaget. Gue juga kaget. Gue juga nggak tahu Mr. Beast siapa. Sumpah beneran. Jadi ceritanya gara-gara itu di follow Mr. Beast. Gue bilang siapa Mr. Beast ini ya kan? Berarti sama kita ya. Begitu gue buka YouTube, waduh. Gede banget. Menangis Deddy Corbuzier melihat ini. Banyak kali subscribernya. Videonya nonton ratusan juta ya. Setiap video dia. Beneran ratusan juta gitu. Terus Mr. Beast ada kirim message apa gitu nggak ada? Belum So far kontak langsung? belum. Belum ya? Cuma bingung nggak lu Cuman di follow ya? like-in video kita. Like lagi deh. video gitu. Nggak ada belum itu ya? Belum kontak. Mr. Beast biasanya nonton video gua soalnya. Siang ngelek, sempat ngelek. Hah? Ngelek abang. Iya. Nge-like. Bukan nge-like lagi. Suka nanya lagi di mana, Bro. Iya. Oh, gua cuma jarang balas aja. Aku yang kadang ngebalas sosmed abang, bang. Lu yang balas ya? Kadang aku pap tete aku. Lu ngapain Pak Tete lu ke Mr. Beast lu? Post baru nggak faedah lo. Merusak aja nih. Kalau role model sebenarnya kalian akhirnya role modelnya ke siapa gitu? Enggak ada sih. Nggak ada ya, kalian nggak punya role model. Ya belakang-belakangan nggak punya role model. Enggak ada.
Nggak ada. Nggak ada. Introvert kita kan. Jujur semua kita introvert. Kita dari SMA emang berlima kayak gitu. Jadi kalian introvert berlima gitu. Berlima. Ya kalau ngumpul diem di aja. Ini aja gitu. Lu udah bareng. Berlima doang. Di pot sana ya, di pot sana. Pot sana ada anak kucing. Makanya baru lahiran. Angkat gungi ya kan. Oh jadi kalian Bang, aku mau nanya dong, Bang. apa tuh? Nah, ini aku mau nanya. Jadi kan tadi kalian bilang kalian introvert. Ya, ya. Apakah mungkin kalian ke depannya tuh kalian bakal nambah tim lagi atau mau ngurangin tim? Agung mau dikeluarin apa? Ya. Kalau ngurangin sih itu jelas Agung. Nah, Lu kenapa sih jerak Agung? yang paling nih jujur yang paling lemah itu siapa di sini? Maksudnya secara fisik pas membersihkan jujur yang paling lemah ada pastilah. Yang paling lemah. Lemah gitu fisik ya. Gimana ya? Bukan lemah. Gimana kita tuh emang ada. Jadi kita tuh gini Kak, kalau misalkan ada yang kelihatan loyo dikit diajekin kayak gitu. Ya Udah lu tunggu aja di pinggir. Lu tunggu aja Dipanas-panasin. Panas-panasin. Jadi pada Nanti gua sediain kopi, sediain apa, kita aja yang turun tunggu aja di Istirahat pinggir. aja di sana gitu. Jadi tambah semangat kan. Siapa yang paling sering kena digituin? Iya deh saya. Iya gua maaf ya Gung ya. Tapi ini Kak, yang paling lemah. Badan doang gede. Iya dia paling lemah Enggak, cepat sakit. Enggak, kalau aku sih kayak lemahnya tuh kalau nempuh bangkai, Kak. Aku Apa paling nemu enggak kuat. Bangkai. Bangkai. Oh bangkai kucing. Kucing, kambing. Kambing. Kenapa emang lu? Paling bau. Bau banget. Mending Ketemu kotoran kotoran. daripada bangkai. Bangkai itu jauh lebih bau. Jauh lebih bau. Nempel banget. Kalau kepegang nempelnya bisa 2 hari di tangan. Bisa nempel 2 hari. 2 hari. Kita gak nemu Dicuci? enggak tetap gak mempan. Kita gak nemu bangkai pun 1 hari setelah kita bersihin sungai gak bisa makan pakai tangan, pakai sendok pasti. Karena ada baunya. Baunya ya? Masih ada baunya. Abis itu ya? Pernah lu nemu bangkai terus nempel di tangan lu lupa gitu awal-awal mungkin ya. Terus lu makan pakai tangan gitu. Enggak pernah. Gak pernah kalau lupa, tapi kalau megang Tapi pernah. pernah sih kita tuh lagi udah beres-beres nih mau bangkai, terus kita tuh kan diam dulu nih ke nasi padang nih kan. Iya. Ke nasi padang, terus pas mau apa? Iya. Lu pakai sendok apa tangan? Pakai sendok. Wah, masih bau. Kita kan jadi makan udah stop, gak kuat. Tapi emang kayak si pelayan nasi padangnya pun kayak gitu kayak mungkin kita masih bau habis dari sungai. Iya Simba. Iya gitu Simbanya, ya. Simba nasi padang kayak gitu. Iya. Setelah akhirnya kalian udah 80 tempat, ada nggak sih yang kalian akhirnya cek ulang dari tempat-tempat yang sudah kalian bersihkan? Suka nggak? Semua dari 80 itu kita selalu cek ulang. Karena masih domisili juga sih. Masih Merasa dekat-dekat. memiliki nggak sih akhirnya? Masa memiliki. Itu tuh Kita perasaan adopsi itu tuh. sungai itu. Iya, kayak udah menjadi bagian dari kalian gitu loh. Jadi kepengennya tuh kita tuh udah kita beli sungai aja deh, sok warga suruh buang di sungai kita aja deh gitu lah, yang gitu tuh. Daripada merusak daerah lain. Dia bisnis sungai habis itu. Iya. Tapi ada nggak dari yang kalian pas udah bersihkan nih, pas kalian lihat lagi, ya kotor lagi gitu. Banyak Pasti banget. itu, pasti. Kan Hampir gitu Kak semua. tadi. Jadi di sungai B kiriman dari sungai A gitu kan. Jadi datang terus. Ya. Sehari bersih, besok udah kotor lagi. Hah? Serius. Jadi kalian nanti ke sungai itu lagi dong, udah pernah Iya. bersihin lagi. Bersihin lagi. Begitu terus dong. Nah, tuh makanya Bang, kalau dari kesadaran masyarakat kurang emang gitu terus Bang. Tapi memang ada impact sedikitnya untuk menyadarkan masyarakat dengan kita mengekspos ke sosial media. Udah banyak banget pihak-pihak di per setiap kota atau daerah yang memang ngikutin kita dari mulai Aceh sampai ada yang di Bali terakhir, ke Karawang, Garut langsung itu udah. Bang, gua yang bikin movement kayak lu di daerah gua janji gua konsisten. Oh, akhirnya mereka ada beberapa yang bikin movement gitu. Iya. Ada nama-namanya sendiri Ada gitu. nama-namanya Dan kita sendiri. pun pengen sih kayak kedepannya Karena, ya. untuk tahun 2023 ini pengen ada pandawara di kota-kota Lainnya. yang lainnya. Gitu. Oh, amin ya. Semoga ada ya. Kayak dulu My Trip Adventure itu ada di setiap kota. Mereka tuh punya komunitas sendiri yang akhirnya gue juga bingung pas ketemu mereka. Kalian bikin komunitas buat apa? Kami juga bingung banget. Iya, karena My Trip Adventure itu kan acaranya memperkenalkan alam. Ya, memperkenalkan alam. Jadi kalau mereka kan nggak banyak hal yang mereka mesti kerjakan. Kalau mereka kan banyak, tiap hari ada sampah gitu. Dan menurut gue lebih efektif komunitas kayak mereka. Ya, betul. Tiap hari mereka bisa melakukan aktivitas dan idenya adalah ini kalau ada yang bisa nangkap, mereka bisa disupport dan sampah-sampah itu akhirnya bisa dijadikan sesuatu lagi yang menguntungkan menurut gua sih. Gitu, tinggal supportnya aja. Nah, pertanyaannya adalah sekarang
Mau endingnya akan kemana? Endingnya tuh kita berhenti buat bikin konten karena udah kehabisan bahan buat konten. Kita ngajar ke situ. Kapan kalian akan kehabisan bahan? 2030 kita pengen Indonesia zero waste. BUMN kemarin hubungin kita buat bikin campaign itu. Oh. Serius. Jadi kalian akan membersihkan sampai 2030 kira-kira gitu? Kita bakal sebarluaskan dulu. Maupun ini kita pastikan dulu di 2003 bisa ke-organize di seluruh penjuru Indonesia. Kita nyari naungan yang memang bisa melakukan hal tersebut. Siapa? Udah ada yang ngontek gitu? Udah ada. Oh, dari siapa? Beberapa instansi pemerintah kita saling tukar inisiasi dan alhamdulillah sedang diproses. Oke, dari siapa aja nih? Kalian ada yang mau dibocorin nggak siapa? Belum boleh. Dari BUMN mungkin. Oh, dan lain sebagainya. BUMN ya? Ya. Pak Erick Thohir ya? Oh, dia ada kontak ya? Betul. Diajak main basket. Iya, dulu dia pemilik klub basket Mas Erick gitu. Iya. Mas Erick titip Mas, disupport Mas Erick ya, ini Mas Erick masih nonton soal pada sini. Gitu. Terus siapa lagi yang udah Pak RK sendiri, tapi untuk jangkauan Jawa Barat. Oh, Jawa Barat ya. Oke. Sama kita diundang ke Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup. Oh, iya sih. Cuma kan pertanyaannya adalah gini. Banyak yang akhirnya punya pemikiran-pemikiran negatif ya. Maksudnya anak-anak muda ini mereka datang dengan tidak ada support sama sekali, tapi ketika akhirnya mereka punya exposure besar, banyak orang yang berbondong-bondong akhirnya ikut memanfaatkan exposure itu ya. Nah, sekarang kalian ngerasa nggak kalian akan dimanfaatkan seperti itu nggak? Banyak banget pihak yang emang kayak ikut turun sungai, tapi setelah di tempat kayak ya Biji gitu ya. aduh, yang penting ya video dia jadi gitu ya. Itu yang kita agak terima itu. Oh, jadi hanya sekedar bikin konten aja gitu Itu ya. yang kita agak terima. Tapi totalitasnya nggak ada. Totalitasnya nggak ada. Padahal bukan buat Pandawara, buat alam lu sendiri gitu kan, maksudnya kayak gitu. Kayak gimana sih, ada ceritanya? Mari minum ya? Ada ceritanya nggak? Gue pengen denger cerita gini. Soalnya gue suka senep tuh yang begitu-begitu ya. Kayak gimana maksudnya? Jadi ada kalian nih bikin konten, mereka ikut bikin konten, collab atau gimana gitu? Iya. Bukan, jadi ada salah satu pihak mungkin yang dari awal katanya mungkin, ayo bang kita Collab dan lain dari sebagainya. acara ini lah, gitu kan maksudnya. Kita nanti kita ikut juga turun nih ke sungai, kita ikut juga bantuin bersih-bersih. Oke deh kalau gitu aman kan. Di tempat kita, maksudnya kita udah nyiapin apa? Sarung tangan, alat sebagainya gitu. Sebenarnya mereka juga siap-siap. Jadi yang minta mereka. Iya, siap-siap kamera. Dia. Oke, terus Ya gitu. Kita siap-siap ngambil sampah, siap-siap kamera. kalian siap-siap ngambil sampah, mereka siap-siap kamera. Iya. Terus lagi itu seru dikit. Cuma mereka nggak enak ngomong. Terus. Nggak apa-apa. Dan akhirnya ya udah ini dulu katanya apa di shoot Kita dulu turun, katanya bikin mereka kayak malah ngobrol-ngobrol, tahu-tahu ya udah udah ya beres ya nanti kita ketemu di sini katanya. Oke, terus Udah gitu. kalian ini orang-orang lurus ya, semuanya lempeng ya orangnya ya. Iya. Nggak ada yang aneh-aneh kayaknya ya. Nggak ada yang mabuk-mabukan ya. Iya, ada yang mabuk-mabukan. Ini nih kayaknya. Bukan menghakimi ya. Bukan ya. Menuduh aja, menuduh. Waduh. Gung, lu minum nggak Gung? Jujur, Gung udah minum Gung. Woi santai bro. Santai, bro. Minum hanya merugikan diri sendiri. Benar. Tidak merugikan orang lain. Buang sampah merugikan orang lain dan diri sendiri. Asik ya kan. Ayo Gong balik nih ntar Gong. Nih jujur, kalian emang benar-benar anak-anak lurus-lurus semua ya? Rajin sholat ya. Nggak ini ya, nggak aneh-aneh. Ada lah, pasti bandel-bandel ada. Suka berantem siapa? Suka berantem deh? Saya. Oh, Dulu SMA kita apa namanya ya kayak anak remaja normal lah. Terus dia satu kejadian di 2020 aku dibegal. Dibegal. Di situ kita jadi bener-bener introvert berubah. Aku dibegal sama 20 orang. coba cerita. Dibegal di daerah Kopo di Bandung sama 20 orang. Iya, Jadi sama klub motor Lagi bertiga itu. Jadi lu bertiga nih? Ya, lagi bertiga malam itu jam 12. Ini belum ada urusan sama sampah nih ya? Belum. Jauh. Masih jauh. Iya. Terus. Nah, Lu jangan bercanda dulu, serius. dia mau pulang. Lagi putar balik mobil nih di jalan tuh. Pakai mobil. Pakai mobil ya, pakai mobil. Nah, saya yang markirin tuh karena dari sini dari Mereka sini one way. naik motor berdua, aku naik Mereka mobil berdua. sendiri. Nah, ini dari sini arah. Nah, dia lagi muter balik lah, bilang tuh. Tiba-tiba di arah sini yang lagi putar balik ada motor yang oleng. Sengaja nabrakin mobil aku. Padahal itu gak kena, ngejatuhin diri. Ngejatuhin diri. Oke. Orangnya lagi ada di bawah pengaruh alkohol. Nah, Oke. iya, jatuh Tiba-tiba ya ngejatuhin diri. aku maju dulu, saya maju dulu, jarak 100 meter dari Ada pertama saya maju, terus di ada arah yang seberang. cegat.
dari gerombolan mereka. Terus menurut keterangan CCTV dan polisi jumlah orangnya ada 20 dan 10 motor. Jadi ya satu motor 2 orang. Berdua. Terus akhirnya apa yang terjadi waktu itu? Dan gini ya, koma. jadi gini. Dipukulin. Gini, jadi yang di posisi tempat tuh ada aku, ada Isan, ada Gilang. Kita lagi di warung lah. Gilang udah ke sana, aku lihat itu dia itu dikejar gitu kan, dikejar. Aku nyoba susulin, aku pakai motor, dia pakai mobil. Aku susulin sama Berdua. Isan. Udah lihat tuh dari kejauhan, wah ini akan benar, udah akan benar. Dan kita pun mikir nih, maksudnya kita sama Isan tuh, wah ini San, ya bodoh lah gitu ya. Kalau mereka nyamperin aku nolong, mereka kita kena juga. Dan gitu. akhirnya pun kan aku tahu nih posisi 20 posisi kantor polisi dekat tuh. Akhirnya kita tuh muter balik, mau lapor polisi tadinya, dan ternyata polisinya udah lagi patroli. Dia lagi tergeletak aja Udah gini. Udah tergeletak. Ya lu dihajar sama sekitar 20 orang gitu. Pakai barang. Gimana kejadian? Maksudnya gini pukul Jadi mereka pun berhenti mukulin saya tuh karena Kiranya mereka mati. ngira mati. Oh itu trauma lah pasti lu ya. Waduh, itu aku gak keluar rumah 1 tahun. Nah itu yang membuat jadi introvert itu ya. Gitu. Nah kan kalau lu wajar ya introvert ya. Nah yang lain kenapa jadi introvert juga? Hah? Ini Kalau saya mah emang introvert. Oh emang introvert kalau dari awal ya? Dari awal. Aku ikut-ikutan. Iya, kenapa introvert gue? Lu kenapa introvert? Lu awalnya berkebun kan, gue enggak. Serius ini gue mau nanya. Kalau dia kan emang introvert dari bawaan ya. Kalau aku Sama bawaan. bawaan introvert juga. Emang introvert sama introvert bisa berteman ya? Kalau Aku emang dulu dari kelas 2 emang sama Gilang terus. introvert juga lu. Jadi kan Awalnya emang kita sering berdua main gitu dulu. tuh ya sering double date lah, Om. Kita tuh Cipokan nggak? Double date lagi. Iya, oh jadi lu berdua terus kan? Awalnya. Nah, oke. Nah, pertama kan ceritanya lu berdua dulu berteman. Lu temennya siapa? Nah, Adik tingkat. kelas. Kebetulan saya adik kelas udah 2 tahun ya suka, ya tau lah, Bang, suka Ikut-ikutan. ikut gitu kan. Jadi ya ke bawah sama mereka. Oh, jadi akhirnya bertiga. Enggak, mereka dulu. Baru dia. Oke, cinta Oh, jadi segitiga. 1, 2, 3, 4, lu terakhir. Oh, jadi Pandarawa terakhir dia. Pandawara. Pandawara. Bukan di rawa-rawa. Pandawara. Iya, Pandawara ya. Ini nyinyiran. Ada nyinyiran pastilah, nggak mungkin nggak ada. Itu yang kemarin sempat di SG ini tuh, yang bilang pembodohan. Oh iya, dibilang pembodohan publik. Maksudnya gimana pembodohannya? Orang netizen tuh bilang kayak ngapain apresiasi yang kayak gini, ini pembodohan publik kayaknya gitu. Gimana? Waduh. Nggak maksudnya tuh ada yang bilang ngapain apresiasi kegiatan dia. Gitu. Pembodohan publiknya di mana Yang maksudnya? nggak tahu gitu. Nggak tahu. Orang-orang berlima itu cuma ngobok-ngobok sampah kayaknya bilang kayak gitu. Cuman ngobok-ngobok sampah. Mending kita kritik aja pemerintah sama petugas kebersihan. Dia bilangnya gitu, itu real di komentar. Oh, gitu. Maksudnya dia lebih menyerangnya ke pemerintah ya. Oh, nyinggung gitu. Tapi memang nyinggung kita juga bilang ya itu pembodohan tadi kayak gitu. Iya. Oh, lebih Oke. Nah, sekarang kalian nggak tertarik gitu dengan apa yang kalian kerjakan gitu untuk mengkritik pemerintah untuk masalah sampah ini? Karena itu kan sebenarnya tugas mereka kan. Ya, awalnya memang kita pun ingin seperti itu. Tapi setelah kita melakukan ini dan terjun ke lapangan, masalahnya nggak cuma di masalah pemerintah doang. Masyarakatnya pun jauh dari kata sadar. Jauh dari kata sadar. Sadar mereka nggak peduli gitu. Ada di satu daerah yang memang kita tanya, Pak ini TPS di mana? Wah kita mah punya TPS, kita mah ya sampah mah kekaliin aja. Iya. Itu di daerah masih banyak memang. Kayak gitu. Nah, sekarang kan problematikanya adalah kesadarannya gitu loh kan. Kita juga nggak bisa memaksakan atau mengajak seseorang dengan cara keras atau kemudian menggurui mereka tentang permasalahan sampah gitu. Tapi efeknya semua ngerasain sama-sama gitu. Nah ini yang menjadi problematika dari zaman dulu sampai sekarang. Bagaimana caranya itu kita ngajak orang-orang di daerah. Karena yang paling banyak di daerah soalnya. Gitu, bukan memojokkan gitu. Bukan memojokkan gitu. Makanya kita punya quotes sendiri gitu Om ya. Jangan saling menyalahkan, ini hanya masalah kesadaran. Iya, jangan saling menyalahkan, ini hanya masalah kesadaran. Ini pertanyaan menarik nih. Dari semua sampah yang kalian kumpulkan itu akhirnya hasilnya itu kalian bawa kemana? Ya kita bawa ke TPS. Udah ada dapat partnership gitu? Udah. Jadi kalian punya sampah nanti dibawa ke partnernya itu? Ya. Didaur ulang gitu? Mereka si partner kasih you duit?
bayar. Ih gak apa-apa bro, santai. Udah cuek aja. Udah main kita melakukan sesuatu. Semua berawal dari kita punya passion. Gue main basket dulu awalnya. Gue gak ada duit. Nggak dikasih, gue nggak peduli, emang gue seneng. Iya, begitu gue dikasih duit baru gue peduli. Iya kan, gue cuma 2,5 nih sebulan. Itu manusiawi bro, manusiawi. Yang penting tahu diri. Masalahnya kan kita sekarang belum ngapa-ngapain, udah pengennya sesuatu, iya kan? Belum ngapa-ngapain, tapi kita sudah ngoceh. Turun juga kagak, komentar bacotnya gede. Yoi, nggak usah nyalain siapa-siapa. Ini hanya masalah kesadaran. Asik.